Ngeri banget karma yang akan didapatkan sebentar lagi untuk orang yang sudah menyakiti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku semuanya. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading mengerikan banget karma yang akan terjadi untuk orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, seperti apa karmanya dan apakah kamu beruntung untuk melihat karma yang akan berjalan pada dirinya? Yuk simak video ini. Kita akan menggunakan satu kartu tarot untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang terjadi? Posisi yang muncul adalah karma yang pertama. Untuk orang yang menyakiti kamu saat ini, secara langsung kamu bisa melihat bahwa orang yang menyakiti kamu saat ini sedang mengalami kendala yang cukup signifikan terkait dengan posisi keuangannya. Artinya apa? Dia dalam posisi beberapa waktu terakhir ini memang sedang terjerat ya dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi secara finansial. Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah yang lainnya. Sehingga apa? Kalau bisa dikatakan, orang yang pernah menyakiti kamu ini memang sedang mengalami beberapa masalah keuangan yang sangat signifikan. Kalau bisa kita lihat ya memang ada beberapa hutang di sana, ada beberapa hutang di sini, dan juga ada beberapa hutang-hutang yang lainnya. Sehingga apa? Dia pun juga merasakan adanya kesulitan secara ekonomi. Dan dia pun juga dalam kondisi yang saat ini sedang merasakan bingung bagaimana caranya supaya bisa bangkit terkait dengan posisi ekonomi mereka saat ini. Tetapi di sini ya memang entah ini merupakan penyakit atau tidak, walaupun orang ini mengalami beberapa masalah secara ekonomi, tapi dia masih tetap terlihat baik-baik saja, masih berusaha untuk terlihat oke-oke saja. Jadi ya orang lain itu dipandang memang situasinya jangan sampai memandang mereka itu rendah. Orang lain jangan sampai memandang mereka itu dalam kondisi yang kesulitan. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah hutang mereka itu di mana-mana. Ada di sini, di situ, dan juga sebagainya. Dan bahkan mereka pun juga mengalami situasi yang puyeng, mengalami situasi yang mumet gitu loh, mau dibayar dari mana, mau diselesaikan yang seperti apa terkait dengan posisi yang ada di dalam finansial mereka. Dan saat ini sebenarnya kalau bisa dikatakan apa yang nampak secara luar itu tidak secara langsung sama dengan apa yang ada di dalam. Kenapa? Mereka pun juga saat ini walaupun secara luar tampak baik-baik saja, tampak bisa ketawa, tersenyum, bahagia dan sebagainya, tapi siapa sangka di balik itu semua mereka merasakan adanya masalah-masalah yang rumit. Mereka merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang sulit yang sedang berusaha untuk mereka selesaikan. Dan mereka pun sebenarnya juga membutuhkan solusi, membutuhkan jalan keluar gitu loh dengan posisi keuangan yang saat ini. Dan solusinya sebenarnya cukup simpel gitu loh. Untuk menyelesaikan utang yang ada, maka harus dibayar dengan uang yang ada. Tetapi mereka dengan penuh pertimbangan masih bisa dikatakan ya istilahnya belum ada niatan ke situ. Sehingga apa? Dia pun juga masih akan berkutat dengan rasa mumet, dengan rasa pusing terkait dengan hutang piutang yang sedang terjadi saat ini. Dan kemudian di poin yang berikutnya, dia pun juga akan mengalami beberapa pembengkakan secara pengeluaran. Entah karena ada sesuatu yang tak terduga, entah karena ada beberapa hal yang muncul, tapi di sini sepertinya mereka juga akan merasakan adanya beberapa hal yang membengkak ya terkait dengan posisi pengeluaran. Nah, dengan semakin banyaknya pengeluaran yang akan dia rasakan, tentu ini juga akan semakin menjadikan hal-hal yang menekan terkait dengan posisi keuangan, sehingga pada posisi yang muncul, pada posisi yang terjadi di sini mereka pun juga dalam kondisi yang serba bingung dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, padahal situasi pengeluarannya semakin banyak. Tetapi ya memang secara lahir, memang secara posisi luar, orang lain akan menganggap mereka ini oke-oke saja, baik-baik saja. Padahal ya dibalik itu semua, mereka sedang mumet bagaimana cara untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Dan kemudian bagaimana dengan posisi yang terjadi yang lainnya terkait dengan karma yang ada. Kalau bisa dikatakan, emosi mereka pun juga berada dalam sisi emosi yang tidak stabil. Mereka juga merasakan adanya emosi ini, emosi itu, dan juga beberapa emosi-emosi yang lainnya. Dan memang ada ketidakstabilan
secara emosi yang mereka rasakan, dan bahkan secara kondisi fisik mereka pun juga mengalami penurunan yang saya rasa juga step by step tapi cukup terasa gitu loh. Penurunan kesehatan yang ada dalam diri mereka. Sehingga apa? Orang yang pernah menyakiti kamu saat ini juga sedang tersakiti dengan beberapa rasa sakit dan juga dengan beberapa penyakit yang dia rasakan. Sehingga posisinya tanpa kamu membalas dendam, sudah ada semesta yang membalaskan itu semua, dan yang paling terasa adalah kondisi kesehatan yang menurun, kondisi keluarganya yang bermasalah, dan kondisi keuangan yang terus mengalami permasalahan. Tentu ini merupakan karma yang saya rasa juga akan cukup nyata. Dan kemudian karma yang cukup nyata selanjutnya adalah di sini mereka dalam kondisi yang sedang merasakan congkrah dengan keluarganya, ada masalah dengan anaknya, ada masalah dengan pasangannya, ada masalah dengan orang tuanya, ataupun ada masalah dengan saudaranya, yang bisa menimbulkan terjadinya beberapa perpecahan di dalam keluarga mereka. Sehingga apa? Mereka pun juga bingung gitu loh dengan problematika yang ada. Kenapa kok bisa dikatakan datangnya secara bersamaan, datangnya secara bertubi-tubi? Ya karena memang ini adalah kekeliruan, ini adalah kesalahan yang dia lakukan. Tetapi ya terlepas dari apapun yang ada, terlepas dari apapun yang terjadi, mereka sedang berusaha untuk memperbaiki situasi. Dan apakah kondisinya bisa baik? Bisa iya, bisa tidak. Selagi memang orang yang disakiti termasuk diri kamu belum ikhlas, belum lila, belum legowo dalam menyikapi semuanya, ya maka dia akan terus merasakan seperti itu. Tetapi berbeda posisinya ketika kamu sudah ikhlas, ketika orang-orang yang mereka sakiti sudah ikhlas, maka ya dia akan bisa bangkit dari keterpurukannya ini. Tapi selama orang yang dia sakiti belum ikhlas, belum memaafkan dan sebagainya, dan masih tersimpan tersirat dendam yang ada, ya maka dia akan terus merasakan hal seperti itu. Kenapa? Ini adalah hukum alam gitu loh, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Nah, sama halnya ketika kita menanam kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan juga. Tetapi sebaliknya, ketika kita menanam keburukan, pasti akan ada beberapa situasi yang akan buruk juga pada diri kita. Dan saat ini karma yang terjadi bagi orang yang menyakiti kamu, bagi orang yang membenci kamu, ini cukup mengerikan sekali. Karena apa? Masalah yang datang tanpa permisi dan selalu bertubi-tubi menghampiri mereka dan juga keluarga mereka. Jadi ya memang ini adalah percontohan nyata bahwa semua hal itu ada balasannya. Sehingga posisinya adalah kamu di sini juga tetap harus berbuat baik dan tidak boleh tidak boleh berada dalam satu fase yang memang kondisinya terlalu menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain mungkin kita tanpa sadar pun menyakiti orang lain. Tapi ya diusahakan tetap harus dijaga semuanya supaya tetap positif. Jadi inilah pembacaan ngeri banget karma yang akan terjadi bagi orang yang pernah membenci kamu. Jadi ya seperti ini situasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.